Tadi ada 5 poin yang dari Alibaba punya itu apa aja? Setelah dua. Jadi apa yang bikin Mr. Oi berubah from cari volume ke cari untung lah ini sekarang. Tapi what make you change? Banyak pelajarinya dari Indonesia sebenarnya yang buat saya berubah. Tapi yang sedihnya selama ni saya tengok Indonesia enggak banyak berubah. It's the thing. Saya pernah dengar Pak Wi cerita malah di zamannya COVID malah penjualan album fotobooknya malah bisa naik. Ya. TikTok, Pak Wi belajar untuk bikin apanya di TikTok? Oke, kalau kita lihat TikTok kita bodoh ya. Apa yang mereka bikin jumping around. Kim Yong, kamu tanya soalan itu ya. Kamu nggak paham kan? Ada asisten manajer baru, itu yang spesialis TikToknya itu. TikTok, bagus lah Kim Yong. Kita ambil yang all the new technology the exposure is all the exposure. Kalau kita lihat, if the market ongoing seperti ini, Pak Oi, maksudnya kalau kita lanjut seperti ini situasinya, kan everybody now bilang COVID ini bakal cukup lama ya, karena nggak semua negara bisa settle their problem. Akhirnya ini akan hovering around kanan kiri gitu kan. So what do you think with what you do bisa continue seperti itu? Because sekarang kan orang ngikutinnya cepet ya, lama-lama saturate. Oke. Malam Pak Aryan, malam Pak Wi. Ya, malam. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 6 Agustus 2020. Hari ini kita ketemu dengan Pak Aryan lagi, juga sama satu tamu kita, Pak Wi. Pak Wi ini dari Malaysia, dia punya printing house yang di Malaysia berdiri mulai tahun 96. Dimulai dari hanya digital printing, sekarang udah menjadi one stop digital print hub. Dia kerjain dari mulai printing atau apa Pak Wi bisa cerita apa yang Pak Wi kerjakan aja sekarang ini? Sekarang nama company saya Dot to Dot ya. Kalau di Malaysia sini kan company kita lebih unik sebab is one stop digital print hub ya. Kita bermula dari kerja besi, kerja kayu, event, signage, billboard, projects, kondo, I think sampai wedding album yang premium, POSM, is all mid and high target market kita sekarang. It's a very unique company yang business modelnya di Malaysia ni enggak itu complete. Di banyak company kita one stop yang benar-benar complete, yang banyak machine equipment semua digital. Banyak finishing ya? Ya, banyak finishing, digital cutting, printingnya semua digital ya. Kita enggak main offset. Dan itu semua tidak outsource ya, kerja sendiri semua. Kita semua enggak outsource sampai even pemikiran kita lain. Sebab kita pikirnya kita seperti kita juga ada produce gift sendiri ya. Kita enggak percaya yang we need to rely on China untuk produk-produk gift, kita enggak mau supply. Kita custom made, semua custom made, very unique product. Jadi ada high value-nya. Kalau tidak very competitive every day mau buang harga gitu pening Enggak bisa. Banyak problem. Dulu kalau 6 tahun dulu business modelnya kita seperti pemain lain-lain yang digital inject, throw price, buang harga, beli mesin yang print A3 juga throw Cari volume cari volumenya sampai mati gitu. Itu yang Jadi apa yang bikin Mr. Oi berubah from cari volume ke cari untung lah ini sekarang. Tapi what make you change? Karena pasti itu drastis ya. Sebenarnya saya ini bukan hanya bisnis saya. Saya pun dalam bisnis kafe, makanan dan lain-lain juga. Jadi yang saya pelajari, saya mula pulang ke factory saya sekarang dalam 6 tahun lepas
Sebab saya banyak pelajarinya dari business franchise and add value. Bila saya pulang, saya lihat, ya, saya banyak pelajarinya dari Indonesia sebenarnya. So, kawan saya di Jakarta banyak saya visit ya, banyak. Kalau dibilangnya digital print ya, Indonesia lebih advance daripada Malaysia dalam 7-8 tahun. Ya, saya kaget bila saya lihat di Indonesia. Kan, wah, surprise lah to me. Saya surprise. Masa tu, actually remember, saya mula masuk Indonesia dalam tahun 2001. 2001 lah. Saya start doing business with Indonesian tahun 2001. Jadi, saya mula berjinak-jinak dengan berkawan dengan orang Indonesia. Saya visit ke Kali Baru, Prima Grafia dan kawan ramai lah. Big company kan. It's like a surprise. Masa tu company saya masih kecil ya. Jadi, saya berpikirannya saya mau jadikan besarnya seperti pemain-pemain di Indonesia. Yang di Malaysia ya, digital printnya semuanya kecil belakang ya. Melainkan pemain billboard. Ya. Masa tu sebenarnya saya selalu bilang dengan orang, company saya, business modelnya based on Indonesian. Based on Indonesia business model. But operationnya saya based on Taiwan. Because Taiwan is very efficient ya. Kalau kira, I think 1 Taiwanese equal to 3 Malaysian or 6 Indonesian. Yeah. That is the measurement ya yang kira. So along the way transform. Masa kita mula-mula main India ya seperti pemain-pemain lain ya. Ya, buang harga. So then our company masa itu sangat kecil, very small. Our kecil very small kan. Saya belajar dari Taiwan, saya belajar banyaknya dari Indonesia sebenarnya. The origin model is from Indonesia. Tapi setelah I think few years ago kan, kita realize walaupun kita nggak ada HP Indigo ya, semua mesin kita Konica ya. Dari produk yang kita hasilkan, I think we have exceeded what I learned from Indonesia to go into high value product. Saya selalu bilang gini, kalau mau jual harga murah, kamu nggak perlu belajar. Kamu bagi free saja. Itu paling senang. You don't need to learn. Yang paling susahnya is kalau kamu mau jual barang high value. Banyak skill, marketing skill, positioning skill, branding skill, even pricing skill, psychology of customer. Ya. Yang sebab tu mungkin sebenarnya banyak inspirationnya dari Indonesia sebenarnya yang buat saya berubah. Tapi yang sedihnya selama ni saya tengok Indonesia enggak banyak berubah. Ya, dia enggak banyak berubah. So every time I go, saya ke Indonesia semua harga. Saya pun enggak faham, mungkin that is the way. But kita sudah keluar dari sana. Target market kita lain. Ya, itunya. Indonesia sebenarnya sedang berubah juga, Mas Oi. Sedang berubah. Ya. It's good lah. It's good to hear that. Dengan COVID ini pun mereka sudah banyak berubah. Artinya mereka banyak produk seperti Bapak, bukan cuma di cetak aja gitu, ya. Ya. Baguslah kalau gitu kan. Sebab kalau kita asyik throw price ya, capek. Semua orang pun capek. Terutamanya seperti masa COVID sekarang ya, COVID-19 ya. Kalau di Malaysia ni ya, saya rasa banyak pabrik akan tutup. Terutamanya nggak ada barang mau print. Nothing to print. Nggak ada event, nggak ada activity ya. Jadi yang tinggalnya hanya market seperti packaging, labeling kan. Dan certain unique product kan. And player yang lebih kecil. Even yang company besar-besar ya. Kalau banding mungkin kalau di Indonesia sebab your population is very high. Walaupun volume kamu down, dia masih ada volume. Kita punya population hanya 30 juta Pak ya. Jadi kalau dia turun, parah. Yeah. Ada yang terutamanya yang besar nggak bisa tahan. Langsung nggak ada activity yang jalan di sini. Ya. Indonesia masih ketolong dengan populasi ya. Jadi kita kalau bikin label aja banyak ya. Yes. Walaupun masak di rumah aja jualan makanannya banyak gitu. Ya. Semua sudah berubah lah. It's because of sebab COVID-19 ni ya. COVID-19 ni yang kita lihat di sini sekarang ya, it's quite tough perubahan market tu ya.
Sebab barangnya sekarang semua sudah masuk ke e-commerce. Ya, masuk ke online. Banyak yang masuk ke online. Jadi it's not as simple, bukan gitu senang ya bila perubahan ni berlaku ya. Kan sebab banyak pembelajaran yang diperlukan. New skill ya, ilmu baru ya. So jadi semua orang yang biasanya is like businessman di Malaysia, saya rasa di Indonesia juga is like umur 35 tahun ke atas ya. Yang control marketnya. Bila perubahan ni berlaku sebab banyak pembelajaran baru, saya rasa kalau di sini banyak orang enggak bisa adopt. Ya. The market hanya akan pergi kepada orang yang ada teknologi. Ada teknologi, the skill of technology, the skill of getting market dari online. Saya rasa kalau dilihatnya dari segi printing, saya rasa on this portion, bahagian ini, saya enggak tahu, mungkin saya di Jakarta yang saya bertemu banyak ya. Dia lebih advance di Indonesia berbanding dengan Malaysia kalau dari segi printing business ya. On the online segment. Kan? Yang saya lihat, saya nampak lah beberapa tahun ni yang apa yang berlaku. Jadi mereka bergerak lebih cepat. Saya enggak tahu, mungkin orang yang saya campur tu memang in the market segment yang atas yang main online. Kalau di Malaysia kan, it's like still sekarang kelam kabut. Kan? Bukan hanya dari segi printing. Semua orang try to jump into it. Tapi bila jump, banyak pembaziran wang. Sebab the whole concept ya. The whole concept tu bukan hanya bagi wang terus bisa jalan gitu. The concept itu is like saya rasa pemain-pemain semua bos lah have to reset lah, pulang ke sekolah ya. Betul. Ya, pulang ke sekolah. No choice, you have to attend class. Macam customer saya, ada customer saya, one of my biggest customer, yang kita juga tolong orang set up digital print ya. Pagi tadi baru cerita dengan saya, no choice. Sebab saya memang suruh dia kata, no choice, 1 week, 3 days. Umurnya saya rasa 45 tahun ya. 1 week, 3 days, attend class FB, Instagram, TikTok. Social media marketing. Ya. Kalau tidak ya, enggak bisa survive ya. Seperti saya pun gitu ya. I started 5, 6 years ago, 5 tahun, 6 tahun lepas saya sudah bermula. Jadi sekarang 2 minggu ni kan belajar TikTok. That is the most, itu yang paling powerful sebenarnya. Kan? Ya, jadi YouTuber. Jadi sekarang CEO semua kena turun padang ya. Jadi the main icon, personal branding, bukan company branding not important anymore. Ini barang-barang yang baru yang bisa bawa sales, traffic. That's basically the thing. Saya pernah dengar Pak Wi cerita malah di zamannya COVID malah penjualan album foto booknya malah bisa naik. Ya. Dia begini. Gimana tuh? Gimana ceritanya? Saya share dengan kamu semua ya. Dia begini. Sebelum MCO, sebab saya ada trainingnya ke Alibaba 10 hari ya, Netpreneur program training di Alibaba kita belajar. Jadi kita ada collaboration very close dengan Alibaba. Jadi perkembangan di China apa yang berlaku ya? Apa yang perkembangan berlaku di China because of COVID-19. COVID-19 kita tahu mereka tiap-tiap minggu pun ada sharing, ada case study gitu. Jadi satu hari saya terima artikel yang dari mengenai Jack Ma mengenai COVID-19. So dia bagi 5 poin. Saya rasa sangat penting 5 poin. Yang dibilangnya yang pertama, convert everyone in your company to become sales. Jadikan semua staff kamu dalam company tolong jual masa lockdown. Jadi salesman. Nombor 2 poinnya yang dibilangnya, develop new product and new services. Ya. Bila saya lihat dia yang lain tu cutting cost tu lain-lain, semua orang tahulah. Saya enggak mau cerita yang 2 tu. Jadi masa MCO, even 1 hari sebelum MCO, kita enggak tahu mau buat apa. Saya masih enggak tahu mau buat apa, no idea. Jadi saya suruh sebab masa tu very new, sangat baru kepada dia, work from home, enggak pernah jadi. Jadi one day before that, 1 hari sebelum tu saya suruh, because
Di Malaysia yang dibagi notice untuk lockdown tu one day. Kamu hanya ada 1 hari preparation. Jadi saya nggak tahu mau buat apa, saya suruh semua mereka bawa pulang komputernya. Ada masa tu yang admin, staff, designer saya gitu, tak termasuk production, ada 26 orang yang bawa 26 biji komputer mereka pulang. Jadi malam tu saya berfikir, apa mau buatnya? The next day, I'm the first one that wake up, get ready. Sebab yang announcement-nya 2 minggu. Lockdown. So, semua orang santai, holiday. Saya call staff 26 orang ni, bangunkan mereka setiap pagi. Hey, wake up, war time. Then kita bikin. Then we do a lot of marketing. Masa tu ya, saya rasa kita banyak kerja. Sebenarnya semua orang tidur. In the whole market, mereka ingat 2 minggu. Let's relax lah. Seumur hidup tak pernah cuti 2 minggu ya, pertama kali ya. Tapi kita memang saya still remember tiap-tiap hari, saya di depan komputer kan cari market gitu-gitu. The next day I need to prepare to attack the market. Lepas 1 minggu, first week there's nothing happen. Second week, kita notice ya, the label untuk sanitizer. Because semua orang nggak buka kedai. Jadi marketnya ada. Jadi itu yang selamatkan kita bermula dengan label sanitizer. Kita transform, kita bikin label sanitizer. At the same time, saya berfikir di sana. Sebab kita buat promo ya, jual album, wedding album. Kita jual wedding album. So ada yang fotografer kita bilang, gila orang ni kan. Ya brand saya nama Athena. Dia kata, ini orang gila. Mana ada orang mau kahwin ya? Mana ada orang mau kahwin? Lockdown. Tapi kita market. We wake them up. Saya tahu, because saya sebagai entrepreneur, orang bisnes gini. Kita kena bangunkan orang bawah kita. That is our duty, our customer. Kalau kita enggak bangunkan mereka enggak bangunkan customer dia. Jadi kita bangunkan semua orang, we call, contact mereka, bagi motivation, share mereka, gimana mau marketing. Jadi, aneh ya. So, jadi, sebab the whole market collapse, enggak ada orang operation. Jadi, yang operate kita. We push them out, jadi sales kita sebenarnya masa lockdown is higher than the previously. Jadi, saya get addicted. Very exciting ya. Di mana ya? Enggak ada orang kahwin, sales kita lebih. Jadi kita we build a new market for label sanitizer, enggak ada competition. Jadi saya build. So I rasa dalam dia bertahan dalam 3-4 minggu saja ya, yang label sanitizer, because suddenly the market start to open. Mereka tidak bisa cari wang lagi. Then we transform. We transform masa tu saya berfikir ya. Yang enaknya kita bisa tahu dari mana market tu perlu apa dari data. It's from data, kan? It's from data. Sebenarnya from the data, it's very simple teknik kita guna mencari data. Kita dapat data sebenarnya every week ya, until today sekarang sampai hari ini kan memang monitor data. Sebenarnya minggu ni orang mau apa? Ya. Sebab until today kat Malaysia, di Malaysia kita enggak tahu next month what will happen. Kita enggak tahu. Saya rasa bukan kita saja, satu dunia. Mereka pun enggak tahu bulan depan apa jadi. Jadi kita monitor data by week. Then suddenly kita found out ya, yang facial ya. Facial. Masa tu kita buat facial. Kita monitor, kita lihat data tu yang kita nak. Bila kita lihat data, kita analyze, yang satu benda yang kita faham is like a lot of facial, banyak facial dari belum buka pintu. Malaysia belum buka pintu, lockdown ni belum buka. Jadi kita notice barang enggak sampai lagi dari China. Belum sampai dari China. We start kita design sendiri, kita buat manufacture our facial. So exploded. Kita dapat banyak order, diselamatkan kita lagi. A lot of order masuk. Masuk. Suddenly, China produk masuk. Okay? China produk masuk. Jadi, marketnya berubah lagi. Dan kita analyze data lagi. Kita tahu market facialnya ada. Tapi sekarang, produk China sudah masuk. Jadi, kita jual mahal. China produk sangat murah. Dalam mungkin 7,000 ya. 7,000, 10,000, 15,000 gitu. Paling 15,000. Kita jual Indonesia sekarang 5,000 Pak. 5,000 ya. Kita sampai hari ini kita jual
Kita jual harganya berapa ya? RM9.80 dalam 35.000. 30.000 sampai hari ini kita masih jual harga itu. Kita jual. Jadi then we learn about marketplace, bagaimana marketingnya. Jadi kalau kita di Shopee ya, kalau di Shopee masa tu kita berubah. From the data we read, ada satu market yang enggak ada orang touch. But how long have you been in the Shopee market? How long have you been marketing in there? Okay. Saya enggak pandai, Pak. I only good in Facebook. Dari Facebook, IG, saya faham. Yang marketplace, saya enggak faham. I totally enggak faham. Then I did a test. Yang pertama so you only started it during COVID? Masuk ke Shopee dan all this? After lockdown. Oh, really? Wow. After lockdown. Sebab saya guna experience saya di FB, saya masuk ke Shopee, saya test lebih senang. Saya test. Then, saya mula faham sebab masa MCO tu, banyak webinar yang saya attend. Saya juga sharing, saya juga belajar banyak benda. Then I start to use the experience. Saya start the Shopee. I test. Test. To your surprise ya. Kita ya jual, harga kita jual ya. It's 3-4 times, it become a case study sekarang ya. Yang harga kita jual 3-4 times of the market value. But kalau di Shopee ya, kita number 1 dalam masa sebulan. We break the record. Ya. Jadi is proven ya. Sebab kita sudah biasa memang jual high value. We learn. We use our skill of selling high. Bukan jual yang harga murah-murah gitu Shopee, no. Our price is high. And yet, volume kita number 1 di Shopee. Kalau jual facial. That is the thing. We are very happy. Then data keep on changing. Then packaging. Even the packaging requirement, setiap minggu orang permintaan packagingnya scope-nya very wide. Setiap minggu berlainan. Jadi, we still monitor, kita kena analyze ya. Sekarang kita kena, yang enaknya dari kalau dari online ya, you nggak perlu, sebenarnya bagi saya, kita businessman ya. I notice something yang I pelajarin is like the best time to do business is now. Because ya, kalau orang bisnes hanya ada business sense, dia nggak bisa survive, Pak. Business sense is not good enough, you cannot survive. Kalau orang ada yang technology sense, also nggak bisa survive. Kamu perlu both. Because, even though simple data will determine kamu punya sales. Kamu kena tahu, sebab the computer won't lie. Dia akan beritahu kamu data. Sebenarnya minggu ni apa ya? Kalau kamu tahu cara teknik simple, you can know the data. Apa yang mereka perlukan. Jadi kamu custom made. Sekarang kamu lihat market tu ya. It's not based on, yang saya lihat market tu it's not based on, oh kamu rasa apa yang kamu mau jual. Kamu rasa apa market tu perlu. Kamu kena be sure apa sebenarnya market itu perlu masa itu. There's no way kamu boleh rasa. It's only based on data. That's why sekarang company kita operate, everything is based on data. Kalau nggak ada data staff saya nggak mau dengar ya. Why you're doing this? Ya, you prove it to me. Sepertinya sekarang saya main TikTok. Ya, saya main TikTok. Ya, saya baru belajar pasal TikTok. Ya, kan? Belajar YouTube, main TikTok. I attend class of become a KOL. Ya. Yeah. Oh ya? Yes. Ada ya? Ya, have to attend. Sebab kalau kamu nggak paham, I don't think so you can survive. The younger yang bawah tu semua naik. I don't know, my personal feeling, even few very ada juga kawannya, nggak banyak ya. Ada one of the very famous speaker. Dia juga sudah main 7-8 tahun ya. Ya. Age lebih kurang lah. Saya tahun ni 52 tahun ya. So, dia juga bilang, you don't have choice. Hands on, pulang ke sekolah. Ya. You are always the oldest in the class. Kamu yang paling tuanya dalam kelas. Kelas KOL saya paling tua. Anak-anak muda yang belajar buat live streaming ya. Kita perlu tahu sebenarnya apa isi kandungannya. That's why sekarang saya bilang TikTok. It's the fastest moving. No choice. The most powerful. Sebab TikTok enggak kontrol sekarang. Dia algoritmnya masih longgar. TikTok, Pak Wi belajar untuk bikin apanya di TikTok? Apa yang bisa diambil di TikTok? Kita ada kawan tua di sana bertanya ya. I enjoy asking them.
you see sekarang ya yang paling penting is traffic. Traffic kamu datang dari mana? Kamu bisa bikin the best e-commerce site, kamu belanja lah $1 million, the best e-commerce site, tapi enggak ada traffic. Trafficnya dari mana? The bottom line is you the traffic. Apa yang Tokopedia ada is traffic. The skill is on the traffic. Jadi kalau kamu yang enaknya in the market ya, in the market, kalau orang yang bisa bikin traffic, dia enggak mau jadi konsultan kamu. Dia bikin sendiri bisa jadi kaya. Jadi sebenarnya banyak bos nggak paham. Ya, kalau saya bisa drive traffic, why should I help you to drive traffic? Saya jual telur asin pun bisa kaya. Mengapa saya mau tolong kamu drive traffic? Jadi sebenarnya orang yang bisa drive traffic, dia will work for you. Dia nggak akan cari uang untuk kamu. Yang sebenarnya drive traffic untuk kamu itu kebanyakan mereka pun nggak not sure bisa dapat traffic ke nggak bisa dapat. That's true. Yeah. Jadi that's true. That's why the owner they have to learn themselves. Kamu nggak perlu pintar, tapi kamu must have the feeling you know the technique ya. Kamu lihat ya, yang drive traffic you have Facebook, IG, TikTok, Twitter, YouTube. Ya, these are the drive traffic vehicle, live. Ya, banyak orang di Malaysia, termasuk saya try to buat live ya. Enggak ada orang mau lihat. 3 orang, kan? Ya, trafficnya dari mana? Exposure kamu dari all this channel is crossing ya. Bila crossing, trafficnya akan naik. Jadi sekarang yang the best actually, the easiest, the cheapest is TikTok. Tapi saya pun belajar. Jadi sekarang problemnya, kalau kita lihat TikTok ya, bodoh ya. Apa yang mereka bikin jumping around. Kim Yong, kamu tanya soalan itu ya. Kamu nggak paham kan? Sebab yang bikinnya bodoh, lompat sini, lompat sana, itu yang bisa bawa traffic. Bila dia bawa traffic, kamu start to expose setengah barang kamu dalam kamu punya TikTok. Mereka lihat, oh kamu ada servis gini, kamu try to relate. Then the traffic kamu drive lagi masuk ke FB kamu. Then from the FB you drive ke e-commerce store kamu. Kamu lihat, it's all interrelated. Jadi that's the traffic, driving traffic. Kalau kamu nggak ada traffic, nggak bisa bikin apa. Kalau kamu bikin live also, bukan satu malam ya kamu bikin live semua satu Indonesia. Trafficnya datang dari mana? There are a lot of back end work yang kamu perlu push. Yeah. It's very interesting lah. It's very interesting. So do you teach your salespeople untuk play with TikTok? I had to lead. Saya yang jadi apa ya, kalau bahasa Indonesia, saya yang jadi badutnya. Ya. Okay. You have to lead. Kalau sebab ya mereka yang sekarang ya, okay, the latest ya. Kamu tunggu result saya ya, sebab baru start ya. Kamu tunggu result saya. Sekarang saya cari, sekarang kan orang kawan-kawan anak saya nggak bisa pulang ke universiti ya. Mereka nggak bisa pulang ke universiti gitu ya. Saya panggil mereka kerja untuk saya. Mereka sebenarnya tolongnya saya buat facial ya. So sekarang facial sudah kurang, slow down ya. So mereka Uncle, I still need a job ya. Kamu bagi saya kerja. Saya fikir-fikir satu cara yang itu, anak-anak muda yang main FB, main TikTok, ada satu ini memang expert main TikTok ya. Hari ini kita baru meeting dengan dia. I quite confident he will generate good result. Kita kena guna anak-anak muda gini. Kita nggak paham. Mereka tahu, kamu tanya ya, mereka seperti di universiti sudah graduate, mereka bisa tahu, Uncle, no problem lah, I can get traffic from you lah, no problem, I tunjuk dia ya. Kita yang nggak paham, bukan mereka nggak paham. Lihat tu. Kita kena bercampur dengan yang muda-muda ya. I think lagi muda lagi bagus lah. Sebab semua teknologinya di tangan mereka. Kita nggak paham, Jadi, so during this COVID artinya you are growing dari market yang, younger crowd, yang not the old printing crowd ya. Betul ya? Because the sebenarnya yang old tu, saya bagi kamu contoh. Sekarang yang ada bisnes atau yang old ada bisnes. Market segmentnya sebenarnya yang very active ya. Yang very active is from 25 to 35. Yeah. It's very active.
Sebab yang sudah tentu yang ada wang masih di atas gitu-gitu, tapi pergerakannya sangat lambat. Mereka still belajar gimana ya mau spend money. Sekarang yang bisnes yang bagus semua is below 25, not effective. Dia do e-commerce kah, dia do tak tahu apa dia buat lah, dia jual apa pun bisa jadi. Jual ikan jadi, jual sayur jadi they are not affected. Yang affected is the 40s. Jadi mereka pull handbrake, the market is not moving. The manufacturing, itu pada berhenti semua. Tapi yang semua digaru. Yang aktifnya di mana? Yang aktifnya yang bikin eBay export gini, mereka perlukan packaging mereka. So, SME lah ya. SME yang jual makanan gitu-gitu. Walaupun brand besar, di Malaysia kalau brand besar, yang brand besar dalam bisnes FMCG, graf also turun. Yes. Because the small is eating the big. Yang besar, sekarang yang besar nggak penting lagi ya. Yang bahaya yang kecil-kecil, ikan ni naik. The graph is going, is like, kamu lihat yang kecil-kecil ya, yang pintar main e-commerce ya. During the lockdown, especially in Malaysia ya, bisnes mereka 3-fold, 4-fold, 3-4 kali naik ya. Jadi, kita nggak bisa paham. Kamu bilang nggak ada bisnes mereka bukan increase by 10-20%, 200%, 300%, ada yang 500%. Gimana? Wow. Jadi, all the e-commerce yang related to e-commerce, they start to rent big factory, gudang yang besar, mau simpan barang, enggak. It's transforming. I would say, it's a cleaning up. It's a cleaning up. Satu changing dunia. Of the guard, ya? Yes. It's cleaning changing up. Of the guard. Yeah. Changing of the guard. Kalau kita nggak bercampur dengan mereka, kita nggak belajar dari mereka, siapa mau kita belajar dengan siapa? The blind get the blind ya. Seperti kalau saya belajar dengan Kim Yong dan belajar saya. Mau belajar the old way. Kita guna cara lama, mau expect new result. Kim Yong ada asisten manager baru. Itu yang spesialis TikTok-nya itu. TikTok ah. Bagus lah Kim Yong. Kita ambil yang all the new technology ya. The exposure, all the exposure. Kalau kita lihat di TikTok ya sangat aneh lah. Saya pun nggak paham sebenarnya ya. Kena belajar. You have to watch. Sorry. Tadi ada 5 poin yang dari Alibaba punya itu apa aja? Setelah 2, 3, 4 ini apa? Dia yang pertama, convert everyone to become sales. Sebab ya, saya beritahu kamu ya. Saya nggak tahu di Indonesia ya, the situation gimana. Sebab kamu nggak ada lockdown. Ya. Sebab company, when your sales drop, kebanyakan yang company besar, the first action the CEO take is what? Buang orang, betul. Pancung. Cut cost. Itu yang. Sebenarnya saya bilang dengan kalau yang nak buang ya, kalau company besar yang mau buangnya ya, nanti semua orang saya ke Indonesia dipukul orang ya. Yang mau buangnya marketing director-nya. Bukan orang bawa, marketing director-nya buang. Sebab is proven marketnya ada pada youngster, benar? Kan? Kalau tidak dibuang marketing director-nya, buang siapa? Dibuang the marketing director, kita letak yang orang main TikTok. Dia drive traffic, kita ada sales. You see the concept tak? Saya lihat gitu. Jadi saya sekarang kalau di company saya umurnya 30 tahun, saya bilang semua orang tahu ya orang tua. Sampai orang tua. Sebab kita cuba highlight ke mereka, it's like the 30 tahun sudah start to outdate tau. Kena belajar yang baru. Kalau tidak nggak bisa. Nggak bisa ikut. It's very interesting the market transform kan. You know, saya bisnes gitu lama ya, tak pernah jumpa case seperti ini. Very excited. Tapi if the market ongoing seperti ini Pak Oi, maksudnya kalau kita lanjut seperti ini situasinya, kan everybody now bilang COVID ini bakal cukup lama ya, karena nggak semua negara bisa settle their problem. Akhirnya ini akan hovering around ya, kanan kiri gitu kan. So what do you think with what you do bisa continue seperti itu? Because sekarang kan orang ngikutinnya cepat ya, lama-lama satu. Okay. Like you said, market facial cuma 1 minggu ya tadi, 1 bulan ya? Atau 1 bulan. Minggu? 1 bulan ya? Do I have choice?
I don't know. Yeah. I don't have choice. Sebenarnya because you baru saya bilang dengan sebab ada pertanyaan dari staff saya. Ada pertanyaan dari staff saya. Kenapa mau guna TikTok ya? Mau gini. Saya kata, actually we have to go deep to study the behavioral manusia punya behavior. Ya. Kalau by 9 o'clock kita sudah gerak ya. Pak Andre, kamu biasa dengan TikTok, Pak? Biasa main TikTok? Enggak pernah. Oke. Malam nih ya, sebelum tidur ya, kamu spend ya TikTok itu ya. Kamu mau tahu ya efeknya ya. Kamu start with 10 minutes. Kamu lihat 10 minutes. 10 minutes ya, jangan kurang dari 10 minutes lah. Kamu coba after 10 minutes ya, kamu coba feel ya, apa feel-nya. Then you know the power. Sebab kita ingat ya, it's all about dancing kan, kalau TikTok gini. No. After 10 minutes ya, actually kita enggak ada choice. Like there will be a lot of things changing dari segi marketingnya. Banyak benda yang akan berubah sangat laju. Kalau kamu tanya saya, what will happen in 3 months time, 2 months time, saya enggak tahu. Ya, saya pernah tanya ke Vice President Alibaba, what will happen in 2 years time? The answer-nya simple, I don't know. How I know? Because 5G is coming, bilangnya 5G is coming by the end of the year. I don't know. Because sebenarnya kita nggak tahu. But the beauty is the data. Kita nggak ada uang banyak-banyak seperti company besar ya, bisa beli data di cloud, enggak. Tapi we still can use the small data to analyze the market to jump. No choice, dia asyik berubah ya. Sebab kita pun nggak tahu by early of the year when the temperature drop. Ya. Yang COVID-19 ni will explode another time or not. But we are getting prepared lah. To simplify the thing kan, apa yang jadi in future? Kan? For sure, kalau kamu nggak prepare on online, you can never survive. I bagi contoh ya Pak. Until today Indonesia there's no lockdown, betul tak? Ya, for political reason like Malaysia. What happened? What happened if it really locked down? Might not. Jadi gini, the way I see it, the world have to survive either one. Survive with COVID atau survive without traveling. Yeah. So, but human has so interconnected, like you said. And maybe not traveling is super difficult. Super difficult. Karena it will move us back to the Stone Age ya. Gitu. Zaman batu lagi kalau nggak ada traveling. Jadi tiba-tiba like nggak bisa engineer moving around, designer moving around, ya, supplier moving around. So itu sulit sekali gitu. So ini yang dunia harus berhadapan dengan COVID live on. Cuman getting the habit seperti MCO itu create habit ya di Malaysia I think. And then that habit hopefully stay. Hopefully stay. Even the record is low, hopefully it stay. Itu very important. Itu yang tadi saya share sama Kim Yong. Nah, ini yang lockdown itu sebenarnya hanya untuk shock the market. Shock the people gitu. Bahwa yang kalau saya yang saya lihat lah, ya. Let's say I give you example lah. Today the listen story. Assuming ya. It might not happen lah. I don't think so dia akan terjadi di Indonesia because the country is too big for lockdown kan. Dia punya economic and problem besar sangat ya. Kan. Kalau kita, I think we have to imagine. Kita have to imagine. Sebenarnya jawapannya sudah. Let's say another lockdown. Let's say there's a lockdown in Indonesia. Ya. Everything is going to be based on online. Kita sudah lalu gitu. Jadi kita jangan tunggu sampai lockdown. In the actual fact, it's a signal that you have to transform. You have to transform. It's like Malaysia lah sekarang kelang kabut ya. Ya, semua orang pun e-commerce, wang, tapi nggak bisa jalan tak. It's not as simple as just buka satu e-commerce store ya, yang itu jadi kan. Jadi kita pun tengah prepare for the worst second time lockdown.
Kan? Kalau second time saya sudah ready, saya tahu uangnya di mana mau cari. Sudah tahu ya. First time pun kita sudah lepas. Kalau second time sudah lepas. What I'm trying to say sebenarnya message-nya to yang kita 4 series ke atas ya. Kan? Yang sebenarnya message-nya very simple. You like it or don't like it lah. You have to transform. You have to transform. There's no second option lah. Melainkan kamu nggak mau bisnes lagi lah. Wang sudah banyak kan, duduk simpan uangnya. Kalau bisnes lah. Kalau tidak gimana? For sure the younger generation will be coming up very fast. Yang ikan kecil itu ya, yang bisa naik. Unexpected. Ya. Yeah. Apalagi ini akan cukup lama ya di situasi. Ya. Jadi kalau nggak berubah, ya. Yang bilangnya vaksinnya early of 2021. Yeah. If it's working. Yeah. If it's working again. Yeah. We have to believe it. Yang believe it COVID-19. Yang a lot yang problemnya. A lot of company nggak bisa tahan. Even until today also in Malaysia, kita hadapi problem tu sebab marketnya suddenly disappear. Jadi cake-nya besar gini, jadi kecil gini. Tapi kecil ni ada orang yang bisa bikin uang banyak dari market kecil ni, walaupun kecil sebenarnya besar. Yang bisa cari market ni is from online. Tapi the online, one problem online-nya skill-nya banyak. Nampak enggak ada barang, tapi sebenarnya insight-nya very deep. Jadi deep. Kalau kita recap pengalaman Mr. Oi di sini during COVID, create product, test the market, get data, and market it more, betul ya? Kalau ikut, kita lupa cakap tadi, Kim Yung tanya 5 kan. Convert everyone to sales. This is by Jack Ma lah, bukan saya from me. Convert everyone to sales. Sebab kerja dalam company kamu, accountant pun sudah kurang kerja, admin pun sudah kerja. Jadi kan mereka sales, cari sales. Ya semua pakai social media lah, nggak perlu kelup pintu lah. Okay. 2, develop new product, new services. What's the meaning of develop new product, new services? Kalau market itu enggak perlukan inject, enggak perlu kamu print banner. Mengapa kamu mau cari market banner? Kamu kena using the same equipment yang kamu ada, develop produk yang apa market perlukan. That's why new product, new services. So yang kalau company besar cross inter-department. Ya, ini bilangnya Jack Ma. Maksudnya kamu kena berkenalan, accountant kena ikut salesman keluar. Kamu pelajari, ini salesman susah ya. Kan mereka mau handle customer. Then cut cost. Nombor 1 lagi saya nggak ingat lah. It's a common sense lah yang increase productivity. Sebenarnya enak Pak ya. Enak ya. Kalau company saya bilang Pak ya, company saya during the MCO ya, kita sebenarnya nggak buang pekerja. We don't do retrenchment. Ya. Melainkan kontrak pekerja yang ada 2-3 orang tu ya. Ya, 2-3 orang tu yang memang kontrak pekerja mereka non-perform, baru kerja 1 bulan kita tak renew kontrak. Other than that we keep. Yang kita nampak ya satu benda ya. Not all department, especially saya bilangnya yang related to online ya. Kan, online produk gitu ya. The efficiency increase. Sebab everyone is alert. Efficiency increase. Productivity naik. Tanpa perlu menambahkan pekerja. Enggak ada orang berani tambah pekerja. Am I right? The current issue. That's the 5 points kan. Tapi bagi saya yang paling penting the first 2. Sales. Kalau kamu enggak berubah, kamu enggak go into the new market segment, kamu enggak bisa survive. Macam mana kamu mau tahu where is the market? It's based on your data. Jadi you combine data ni, you have to do a lot of work. Data ni kan, datanya is not only data of the leads, orang yang perlu apa yang mereka mau beli. Data dari seginya, because data yang masuk ya, katakan dia trafficnya ada beberapa jenis. Ada yang masuk melalui e-commerce, mereka straight away purchase. Tapi kebanyakan yang masuknya is still via your WhatsApp, your messenger. Ya. Kamu kena analyze data tu bagaimana mau buat closing. So it's still based on data.
Yang closing, teknik closing ni sebenarnya yang susahnya orang kamu, sebab ya teknik closing on application ya di WhatsApp dengan teknik closing di face to face totally different. Kamu nggak bisa see face to face. Yeah. Jadi kamu mau buat SOP to convert the technique of closing, the flow, bila your leads masuk up to conversion tu, ini hanya bisa kamu work out dengan orang yang paling tahu the product in the company. Who are they? It's the CEO or the founder. So you have to sit down again, balik ke sekolah, sit down. Okay, sebenarnya ya orang yang masuk ni apa yang dia mau ya? You have to develop together. Sudah develop, that's why I cakap, you nggak bisa guna managerial because it's a totally different skill. It's like a very complex psychology game kan. Then you build a flow based on this product in your company. This is how you do introduction of your company. Itu semua nggak ada dalam buku. That's why I say kan. That's why I say banyak orang yang gagal mungkin dia okay lah, leave it start kan. Ya lead masuk. Kamu bayar FB ad, kamu bikin semua lead masuk. Tapi nggak ada closing. Why there's no closing? Tekniknya nggak benar. That's why it's more complex. That's why. Memang kalau di dunia online, project cycle-nya harus pendek sekali. Yes. Jadi reviewnya cepat. Kalau kita pakai review bulanan aja, it doesn't work. Yes. Ya, so it has to be weekly, paling maksimum. Yes. Kalau yang smaller company, maybe they do it 3 days kan. Mereka sudah review terus. Yeah. Everything also about speed. Yes, that's why some people tell me online cannot be so big. Because it's very difficult for people to be speed and big gitu. Yeah. So it's makanya ya sorry Alibaba recruit a lot of you guys to sell. Yes. Shopee recruit a lot of you guys to sell because it's difficult. gitu. That's why very active as a Shopee seller. That's why the business model dalam dunia berubah. Small is big. What is the meaning of small is big? We have to think. Small build the big. Sorry. Yes. Not small. Sebenarnya the not only small build the big though. Small is big sekarang. Sebab you see the small kamu lihat today this small. Suddenly, you know. So these are all eating up the big though. It's not only on the marketplace. It's small build the big. But in the real market, it's the small eating up the big. Saya bagi contoh di Malaysia ya. Di Malaysia ada satu company yang jual susu. Hari itu saya ada cerita tak? Satu brand ya. It's a very small brand. Jual susu ya. Jualnya di mana? Di pasar malam. Street. Tepi jalan ya. Jualnya pakai makcik-makcik gitu jual ya. Suddenly dalam few years time they hold 48% of the market share. Pemain besar ya. Yeah. Where's my market share? Guerrilla marketing itu. Marketingnya hanya melalui orang-orang kampung. Yeah. 48% of the market share susu ya. Pemain besar kalah. Legend. So dia banyak perkara. Saya bagi contoh pemain FMCG yang besar ya di Malaysia ya. Kalau kamu baca graf dia turun, mengapa turun? So mungkin mereka pun nggak tahu. Sebenarnya sekarang ya, because of the lockdown, orang start to bikin cookies at home, bikin drinks at home. Ya, bikin paste at home. Mereka nggak beli merek-merek yang besar lagi. Jadi, kamu masih ada market share gitu. Jadi, you have a lot of choices. You have a lot of drink yang lebih enak, yang lebih murah, homemade. Jadi, yang company besar FMCG itu, they see, hey, where's my market share? Gone. You know, that's why the yang Jack Ma tu pintar, bilangnya big, the small is big. That is the meaning. Yang kecil-kecilnya. Kalau kamu lihat ya, dari segi konsep Alibaba, mereka bentuk yang kecil-kecil. They are eating up the whole world tau. Small tiny people mereka makan. Jadi yang besar tu, mereka sebab I rasa object tu too deep ya, terlampau besar. Jadi yang di atas management yang nggak bisa nampak di bawah. They don't know what is happening in the market kan. Yang kecil-kecil tu dah. Tiba-tiba dia. You hold 2%, you hold 2%, 50% share of the market share gone.
Yeah, yeah. Interesting. Very interesting. Interesting. Yeah. Okay. Wow, a lot of information tonight, Pak Kim Yung. Oke, mungkin waktunya cukup. Saya closing sedikit ya. Oke, thank you Pak Wi untuk sharing-sharingnya. Oke, jadi mungkin Dana siap-siap Aneka Warna bakal ada TikTok juga ya. Ya, saya harap ya kita bertiga we become the key person in TikTok ya. No choice. Banyak yang harus berubah. No choice. Perubahan apa? COVID akan merubah banyak. Kalau kita tetap tidak mau berubah dengan cara yang baru, pasti tidak bisa ketinggalan lah. Mungkin dari Pak Hadian ada ya closing statement Pak Hadian? Ya, kalau yang saya dengar hari ini, basically keep going, keep moving, keep trying, new product sales, ya, new marketing sales, guerrilla marketing works. Jadi bukan TikTok, ya COVID, you should just work ya, jangan relax kayak yang lain. Maksudnya try to work, market still there, ya, stay positive, dan hopefully get the 500% kayak Pak Oi bilang. Ya, we are looking into that. Yeah. Okay. Thank you Pak Wi. Thank you Pak Adian. Thank you. Okay, bye. Good night. Good night. Okay.